Assalamualaikum sahabat langit. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Terima kasih sudah menyediakan waktu berharga kamu untuk menonton video ini. Dan yang lebih penting, terima kasih karena kamu masih mau membuka ruang di hatimu untuk mendengar sesuatu yang sederhana, tapi bisa mengubah arah hidupmu. Percayalah, kamu tidak sedang menonton video ini secara kebetulan. Bukan karena algoritma YouTube, bukan juga karena rekomendasi acak, tapi bisa jadi ini adalah jawaban dari doamu yang sudah lama terpanjat dalam diam. Bisa jadi, ini adalah panggilan dari langit yang menunggumu kembali mengetuknya. Sebelum kita lanjut, yuk bantu tulis angka 77 di kolom komentar. Sebagai tanda bahwa kamu siap menerima energi positif. Sebagai sinyal bahwa kamu masih percaya bahwa keajaiban itu nyata, dan ia datang dari arah yang tak disangka-sangka. Karena hari ini, kita akan membahas sebuah amalan yang sering dianggap ringan. Cuma 10 menit, tanpa biaya, tanpa ribet, tapi bisa mengubah arah hidup seseorang sampai ke akar-akarnya. Namanya salat duha. Sahabat langit, kamu pernah gak merasa hidup kamu kayak jalan di tempat? Udah kerja keras, tapi hasilnya kayak gak sebanding. Udah coba cari pintu rezeki dari segala arah, tapi tetap saja rasanya sempit. Atau mungkin kamu lagi berada di titik hidup yang membuatmu bertanya, apa aku salah arah? Nah, di momen seperti itu, banyak orang lari ke hal besar. Lari ke pelatihan motivasi, lari ke pinjaman uang, lari ke orang-orang yang kelihatan sukses. Tapi justru lupa bahwa ada satu pintu yang selalu terbuka. Pintu langit. Dan salah satu kuncinya ada di waktu pagi. Tepat setelah matahari naik, di waktu duha, sebuah waktu yang sering terlewat. Padahal, di waktu itu, langit sedang terbuka. Allah sedang mendekat, dan rezeki sedang ditabur dengan cara yang tidak kelihatan oleh mata biasa. Hari ini, aku mau ajak kamu mengenal kisah seorang lelaki biasa. Tidak viral, tidak punya gelar, tidak punya banyak follower. Tapi hidupnya berubah hanya karena satu keputusan kecil, yaitu menyisihkan 10 menit dari paginya untuk salat duha. Dan kisah ini bukan dongeng, bukan rekayasa, ini nyata. Namanya Pak Raji, usianya 47 tahun. Tinggal di rumah kontrakan yang dindingnya sudah mulai retak. Pekerjaannya serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang bantu angkut barang di pasar. Tapi satu hal yang jarang diketahui orang, setiap pagi, sebelum berangkat cari nafkah, Pak Raji selalu sempatkan salat duha. Cuma 2 rakaat, kadang sambil nangis, kadang sambil tersenyum, tergantung keadaan hari itu. Tapi satu hal yang konsisten, dia selalu minta pada Allah, bukan pada manusia. Dia selalu yakin, rezeki datang bukan dari bosnya, bukan dari proyeknya, tapi dari tangan Allah yang Maha Pemurah. Pernah suatu waktu, dia gak punya uang sepeser pun. Anaknya butuh bayar sekolah, istrinya sedang sakit, dan dia gak tahu harus minta tolong ke siapa. Tetangga juga sama miskinnya, saudara entah di mana. Tapi pagi itu, dia tetap ambil air wudhu, bentangkan sajadah yang warnanya sudah pudar, dan berdiri menghadap kiblat. Waktu dia selesai salat duha, dia angkat tangan dan berkata, "Ya Allah, saya ini gak punya siapa-siapa. Tapi saya tahu, Engkau punya segalanya. Saya gak tahu bagaimana caranya. Tapi saya yakin, Engkau tahu. Dan kamu tahu apa yang terjadi." Beberapa jam kemudian, ada orang dari masjid besar di kota yang nelpon dia. Ternyata, mereka butuh tukang untuk bantu renovasi. Bukan cuma itu, orang yang ngasih rekomendasi adalah teman lamanya yang udah lama hilang kabar. Dia sendiri gak ngangka nomor HP-nya masih disimpan. Itu bukan kebetulan, itu juga bukan keberuntungan. Itulah yang disebut sebagai tangan langit yang bergerak setelah duha mengetuknya. Sahabat langit, duha bukan cuma soal salat tambahan, bukan sekadar amalan sunnah. Duha itu seperti pesan khusus kepada langit, bahwa kamu masih percaya, masih berharap, dan masih ingin diberi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul bersabda bahwa dalam setiap sendi tubuh manusia ada sedekahnya.
Dan salat duha adalah bentuk sedekah untuk semua sendi-sendi itu. Artinya, dia bukan hanya ibadah, tapi penyambung keberkahan untuk seluruh anggota tubuhmu. Bahkan sebelum kamu mulai bekerja. Tapi sayangnya, banyak orang yang melewatkan waktu duha hanya karena dikejar jam kerja, dikejar meeting, dikejar notifikasi, dikejar target yang gak pernah selesai. Kita bangun pagi, tapi gak sempat bicara sama langit. Kita berangkat kerja, tapi gak sempat menyapa sang pemilik rezeki. Kita sibuk mencari, tapi gak sempat meminta. Dan akhirnya, kita capek sendiri. Padahal, bisa jadi, yang kita cari selama ini sedang menunggu kita dalam 2 rakaat ringan di waktu duha. Sahabat langit, salat duha gak harus lama. Cukup 2 rakaat. Tapi kalau dilakukan dengan hati yang jujur, niat yang ikhlas, dan keyakinan yang bulat, langit akan membuka jalannya. Bukan hanya soal uang, tapi soal keajaiban hidup yang lebih dari itu. Ketenangan, kebahagiaan, kesembuhan, keluasan hati, kecukupan tanpa pamrih. Bayangkan, jika setiap pagi kamu memulai harimu dengan membuka hubungan dengan Allah. Bukankah itu seperti menanam benih yang akan tumbuh sepanjang hari? Bukankah itu seperti menarik perhatian para malaikat untuk mencatat niat baikmu? Satu waktu yang ringan, tapi bisa memperbaiki harimu yang kacau. Bisa memperbaiki keuanganmu yang bocor. Bisa memperbaiki keluargamu yang renggang. Sahabat langit, kalau hari ini kamu sedang merasa hidupmu sempit, cobalah bukan dengan mencari lubang baru, tapi menengadah ke langit. Cobalah bukan dengan mengeluh ke manusia, tapi minta dengan cara yang paling dalam, melalui duha. Karena bisa jadi, semua yang kamu kejar selama ini, justru akan datang dengan sendirinya setelah kamu tahu cara mengetuk pintu langit. Dan percayalah, Allah tidak akan mengecewakan orang yang datang kepadanya di waktu pagi. Dengan hati yang patah, dengan tubuh yang lelah, dengan dompet yang kosong. Karena justru di saat itulah Allah paling dekat. Masih bersama ilmu langit. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam. Kita akan bahas 3 alasan kenapa duha bisa jadi magnet rezeki yang tidak kelihatan. Bukan cuma dari sisi spiritual, tapi juga dari sisi logika dan realita. Jangan lupa tulis 77 di kolom komentar, sebagai tanda kamu siap membuka pintu langitmu sendiri. Sebagai tanda kamu ingin memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang sederhana, tapi mungkin itu yang ditunggu takdirmu selama ini. Sampai jumpa di bagian kedua. Dan ingat, awal yang kecil, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk gelombang besar yang bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Bisa jadi, 10 menit duha itu adalah awal dari takdirmu yang paling indah. Sahabat langit, terima kasih karena kamu masih setia di perjalanan ini. Terima kasih karena kamu memilih untuk membuka hatimu dan meluangkan waktu untuk mendengar sesuatu yang gak cuma menyentuh logika, tapi juga menggugah jiwa. Kamu gak sedang nonton video ini secara acak. Ini bukan konten yang hadir karena algoritma semata. Tapi ini bisa jadi tanda bahwa semesta sedang mengajakmu untuk bangkit. Dengan cara yang lembut, tapi penuh kuasa. Sebelum kita lanjut, kamu tahu caranya menyambungkan energi baik? Yuk tulis 77 di kolom komentar. Sebagai tanda bahwa kamu siap membuka pintu-pintu keberkahan. Sebagai penguat sinyal batinmu bahwa kamu masih percaya pada kuasa langit. Karena di bagian ini, kita akan bongkar 3 alasan kenapa salat duha yang sederhana itu bisa menarik rezeki tanpa logika. Tanpa harus kamu kejar, tanpa harus kamu jungkir balik. Karena bisa jadi, bukan kamu yang harus kerja terlalu keras, tapi kamu hanya butuh menggeser arah minta dan yakinmu. Mari kita mulai dari alasan pertama. 1. Duha adalah bentuk pengakuan bahwa kamu bukan pemilik rezeki. Sahabat langit, kita seringkali terlalu percaya diri, merasa bahwa rezeki datang karena kerja keras, karena jaringan, karena pintar strategi. Padahal, kita cuma makhluk yang bisa berusaha, tapi gak bisa menjamin hasilnya. Salat duha adalah cara halus untuk berkata pada Allah, "Ya Rab, aku sudah berusaha,
Tapi aku tahu, hanya engkau yang bisa memberi hasil. Di waktu duha, saat kebanyakan orang sedang sibuk mengejar dunia, ada sekelompok kecil orang yang justru diam, menghadap kiblat, menundukkan kepala, dan menyampaikan bahwa mereka percaya pada tangan langit, bukan hanya pada usaha dunia. Inilah bentuk pengakuan yang paling lembut, tapi paling kuat, sebab Allah tidak akan mengecewakan orang yang menggantungkan harapannya hanya padanya. Lalu bagaimana bentuk rezeki itu datang? Gak selalu berupa uang tunai. Kadang kamu dijauhkan dari penyakit, kadang kamu dilindungi dari kerugian, kadang kamu dipertemukan dengan orang yang tepat, atau bahkan kamu dipermudah dalam sesuatu yang sebelumnya buntu total. Salat duha adalah sinyal ke langit bahwa kamu menyerah dalam artian yang paling indah. Menyerah bukan karena lelah, tapi karena sadar bahwa hanya Allah yang punya kuasa. 2. Duha membuka getaran syukur yang mempercepat datangnya nikmat. Kamu pernah dengar bahwa syukur itu magnet, bukan cuma ucapan alhamdulillah, tapi syukur yang sesungguhnya adalah ketika kamu tetap bisa menyembah walau belum diberi. Salat duha itu seperti surat cinta pagi hari. Isinya, aku bersyukur atas apapun yang aku punya hari ini. Walau itu sedikit, walau itu belum cukup, aku tetap sujud. Dan di saat orang bersyukur, walau dalam kekurangan, langit mencatat itu, dan Allah berjanji dalam firman-Nya, jika kamu bersyukur, maka pasti aku tambah nikmatnya. Bukan mungkin, tapi pasti. Duha adalah bentuk aktif dari syukur. Karena kamu menyisihkan waktu bukan karena sedang luang, tapi karena kamu sadar, hidup ini terlalu indah kalau hanya dihabiskan untuk kejar dunia. Dan syukur yang tulus akan memanggil nikmat baru. Karena itulah orang-orang yang istiqomah dengan duha. Seringkali hidupnya tampak biasa, tapi selalu saja ada jalan keluar di saat genting. Selalu saja ada bantuan datang di waktu yang tepat. Karena dia punya kebiasaan pagi yang membuat langit berpihak padanya. 3. Duha mempertemukanmu dengan frekuensi para pencari terang. Sahabat langit, dalam hidup ini, ada gelombang tak kasat mata yang terus bergerak. Kita sering menyebutnya energi, dan energi itu saling menarik. Orang yang jujur akan bertemu dengan orang yang jujur. Orang yang tulus akan dipertemukan dengan kemudahan. Begitu pula orang yang setiap pagi membuka harinya dengan salat duha. Mereka akan ditarik ke dalam arus kebaikan yang lebih besar. Kalau kamu perhatikan, banyak orang sukses yang diam-diam punya rutinitas spiritual yang kuat, bukan karena mereka ingin terlihat religius, tapi karena mereka paham bahwa hidup bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal menjaga frekuensi batin. Duha adalah penghangat ruhani sebelum kamu berhadapan dengan dunia yang keras. Dan siapa yang punya ruh hangat akan dipertemukan dengan orang-orang yang punya nilai dan cahaya yang sama. Maka jangan heran kalau setelah kamu rutin duha, tiba-tiba kamu dipertemukan dengan klien yang jujur, teman kerja yang suportif, peluang usaha yang halal, atau bahkan pasangan hidup yang selama ini kamu tunggu. Karena kamu sedang beroperasi di jalur yang berbeda. Bukan lagi di jalur kejar-kejaran dunia, tapi di jalur yang disinai cahaya. Sahabat langit, bisa jadi kamu merasa duha itu cuma ritual kecil. Tapi dalam pandangan langit, itu adalah sinyal besar bahwa kamu siap menjadi pribadi yang lebih lurus, lebih kuat, dan lebih dekat dengan arah yang ditentukannya. Salat duha itu ibarat kamu memberi salam di pagi hari kepada semesta. Dan semesta akan menjawab dengan caranya sendiri. Ada yang dibalas cepat, ada yang dibalas nanti, tapi pasti dibalas selama kamu tulus. Ingat cerita Pak Raji di bagian pertama. Dia bukan orang yang punya segalanya, tapi dia selalu memberi waktu terbaiknya untuk Allah. Dan karena itu, langit pun memberi jalan terbaik untuknya, termasuk dalam bentuk rezeki, kesempatan, dan pertemuan yang tak bisa dia rancang sendiri. Banyak dari kita mengeluh rezeki terasa jauh, padahal yang jauh bukan rezekinya, tapi rutinitas mendekat kepada pemilik rezeki. Kita sering memulai hari dengan cemas,
Karena kita lupa memulai pagi dengan menyerah pada Yang Maha Tahu. Duha bukan sekadar tambahan, tapi fondasi. Dan yang punya fondasi spiritual di pagi hari akan kuat menghadapi siang dan malam yang penuh tantangan. Sahabat langit, kalau hari ini kamu sedang galau soal keuangan, soal pekerjaan, soal rumah tangga, atau bahkan soal jati diri, cobalah lihat ke pagi hari. Apa kamu sudah memulainya dengan arah yang benar? Mungkin jawabannya bukan di seminar mahal, bukan di bisnis online, bukan di motivasi dari luar negeri, tapi di dalam dirimu sendiri. Tepatnya di waktu duha, antara kamu dan Allah, antara sujud dan harap, antara minta dan yakin. Duha itu ibarat kunci kecil, tapi bisa membuka gerbang besar. Selama kamu tidak menggampangkan, selama kamu istiqomah, dan selama kamu tahu siapa yang kamu mitai. Masih bersama Ilmu Langit, kita belum selesai. Di bagian ketiga, kita akan masuk ke inti dari perubahan. Kita akan bahas bagaimana salat duha bisa menciptakan perubahan hidup permanen. Bukan hanya perubahan uang, tapi perubahan arah hidup, termasuk rahasia dari para ahli langit yang menjadikan duha sebagai senjata utama dalam melawan guncangan dunia. Jangan lupa tulis 77 di kolom komentar, sebagai pertanda kamu siap membuka halaman baru dalam hidupmu. Bukan dengan keajaiban yang turun tiba-tiba, tapi dari 10 menit pagi yang dilakukan dengan sepenuh jiwa. Sampai jumpa di bagian ketiga, di mana kita akan gali lebih dalam tentang bagaimana salat duha mengubah hidup. Bukan hanya Pak Raji, tapi juga bisa mengubah hidupmu. Jika kamu mau mulai, meski dari 1 rakaat hari ini. Sahabat langit, terima kasih. Karena kamu sudah ikut perjalanan ini dari awal. Terima kasih, karena kamu tidak menutup mata dan hati saat kebenaran menghampiri. Dan lebih dari itu, terima kasih, karena kamu memilih untuk tetap percaya bahwa dalam dunia yang kacau ini, masih ada harapan, masih ada jalan, masih ada cahaya dari langit yang tidak pernah padam. Percayalah, kamu tidak sampai ke bagian ketiga ini secara kebetulan. Bukan karena autoplay YouTube, bukan karena penasaran semata, tapi bisa jadi ini adalah isyarat dari Allah bahwa kamu sedang diajak untuk memulai babak baru dalam hidupmu. Dengan cara yang sangat sederhana, yaitu 2 rakaat duha yang dilakukan dengan hati. Yuk tulis angka 77 di kolom komentar, sebagai tanda bahwa kamu siap membuka diri terhadap perubahan. Sebagai isyarat bahwa kamu ingin hidupmu diarahkan langsung oleh Yang Maha Menentukan. Karena kali ini, kita akan masuk ke inti. Bukan cuma tentang kenapa duha membuka pintu rezeki, tapi bagaimana ia bisa mengubah takdir, dan membuat hidupmu berjalan di arah yang sama sekali baru. Sahabat langit, apa kamu percaya bahwa manusia bisa mengubah takdirnya? Bukan dengan keras kepala, tapi dengan ketundukan. Bukan dengan mengatur langit, tapi dengan menyelaraskan langkah dengan kehendaknya. Dan salat duha adalah salah satu cara paling halus, paling tenang, tapi juga paling kuat untuk menarik perubahan takdir itu mendekat kepadamu. Mari kita mulai dengan satu hal penting. Hidup tidak berubah karena kamu tahu banyak hal. Hidup berubah ketika kamu melakukan satu hal kecil secara terus-menerus, dengan hati yang tidak ragu dan niat yang tidak goyah. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang akhirnya hidupnya naik level. Mereka bukan orang yang lebih pintar, tapi mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang menyambungkan mereka ke langit. Dan salah satunya adalah salat duha. Sahabat langit, ketika kamu memutuskan untuk rutin duha, maka kamu sedang membangun hubungan baru. Bukan dengan manusia, tapi dengan Allah. Kamu sedang menanam benih yang tidak akan tumbuh dalam satu malam. Tapi saat ia tumbuh, ia akan kuat, dalam, dan tidak mudah goyah. Kamu mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi tiba-tiba kamu akan sadar. Kamu jadi lebih tenang, lebih sabar, lebih siap menerima kenyataan, dan lebih sering dipertemukan dengan hal-hal yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Inilah yang membuat salat duha tidak hanya soal pahala,
tapi soal perubahan total pada cara kamu melihat hidup. Salat duha akan melatihmu untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Akan melatihmu untuk menundukkan ego dan membiarkan jiwa bicara lebih banyak daripada logika. Satu waktu yang hening, tapi justru di situ semua jawaban datang. Coba ingat kembali cerita Pak Raji. Laki-laki sederhana yang hidupnya perlahan berubah hanya karena ia istiqomah dengan 2 rakaat duha. Dulu, hidupnya cuma tentang bertahan. Sekarang, dia sudah bisa membantu orang lain. Dulu, dia hanya berharap anaknya bisa sekolah. Sekarang, anaknya justru dapat beasiswa penuh dari pemerintah daerah. Bukan karena dia punya koneksi, tapi karena langit punya rencana sendiri untuk orang-orang yang tidak menyerah pada harapan. Itu bukan cerita dongeng, itu nyata, dan mungkin bisa juga terjadi pada kamu. Sahabat langit, coba renungkan ini. Berapa banyak orang di dunia ini yang terus berdoa, tapi lupa menyertai doanya dengan amalan konsisten. Berapa banyak orang yang berharap rezeki, tapi tidak menyediakan waktu pagi untuk menyapa Sang Pemberi. Duha itu bukan hadiah untuk orang kaya, bukan juga hanya untuk orang alim, tapi untuk siapapun yang mau datang dengan hati yang terbuka. Allah tidak melihat siapa kamu hari ini, tapi Allah melihat apakah kamu benar-benar ingin berubah atau tidak. Dan 2 rakaat duha itu bisa jadi tanda pertamamu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu sedang berjalan ke arahnya. Apa kamu tahu? Banyak orang yang sukses bukan karena mereka selalu benar, tapi karena mereka tahu waktu yang tepat untuk menghadap. Dan waktu duha adalah salah satunya. Di waktu itu, Allah sedang melapangkan rezeki, menyebar berkah, menurunkan ketenangan, dan membuka jalan yang sebelumnya tertutup rapat. Salat duha juga bisa menghapuskan kegundahan. Kamu yang selama ini takut dengan masa depan, kamu yang sering cemas menghadapi hidup, kamu yang sering merasa sendiri, cobalah rutinkan duha, karena dalam sujudnya ada pelukan dari langit yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang datang tanpa pamrih. Dan jangan remehkan air mata yang jatuh saat kamu berdoa setelah duha. Itu bukan kelemahan, tapi justru kekuatan, karena dalam tangis itu ada kejujuran, ada penerimaan, dan ada permintaan yang tidak akan ditolak oleh langit. Sahabat langit, kita semua sedang berproses. Tidak ada yang langsung sukses, tidak ada yang hidupnya selalu mudah. Tapi orang yang istiqomah, yang mau memulai pagi dengan 2 rakaat, akan dilindungi dari banyak perkara. Duha adalah investasi, tapi bukan untuk dunia saja, melainkan untuk akhirat juga. Dan siapapun yang menjaga duha, akan dijaga oleh langit, bahkan ketika dia tidak sadar bahwa dirinya sedang dijaga. Kamu mungkin gak tahu berapa banyak musibah yang dijauhkan dari kamu, karena kamu pernah sujud di pagi hari. Kamu mungkin gak sadar bahwa rezeki yang kamu terima hari ini adalah hasil dari doa duha yang kamu panjatkan minggu lalu. Inilah yang disebut takdir yang dibentuk dengan amal. Takdir yang tidak datang sendiri, tapi dijemput dengan tekad. Duha bukan alat sihir, tapi ia punya kekuatan yang bisa menggetarkan nasib. Bukan karena 2 rakaatnya, tapi karena keyakinan yang menyertainya, karena ketulusan yang membawanya, dan karena hati yang berserah penuh. Sahabat langit, jika kamu ingin hidupmu berubah, coba lihat pagi harimu. Apakah kamu mengisinya dengan mendekat atau menjauh? Apakah kamu membukanya dengan rasa syukur atau keluhan? Karena pagi adalah waktu suci, dan duha adalah jalan pulang dari dunia yang bising ke hati yang tenang, dari gelisah yang membelenggu ke tawakal yang membebaskan. Hari ini, kamu bisa jadi sedang berada di titik terendah, tapi percayalah, selama kamu masih bisa sujud, kamu tidak pernah benar-benar kalah. Karena yang kamu butuhkan bukan keajaiban instan, tapi satu langkah istiqomah yang dilakukan setiap hari, walau hanya 2 rakaat, walau hanya 10 menit, tapi kamu lakukan dengan cinta. Salat duha bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru, perjalanan yang lebih ringan, karena kamu tahu
Ada langit yang selalu menuntunmu. Dan jika kamu sudah siap, yuk tulis 77 di kolom komentar. Sebagai bukti bahwa kamu bukan hanya ingin tahu, tapi ingin mulai. Sebagai tanda bahwa kamu percaya bahwa 2 rakaat itu bisa mengubah arah hidupmu jika kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Sahabat langit, terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Terima kasih sudah membuka ruang di hatimu. Dan semoga langkahmu besok pagi akan jadi langkah yang paling diberkahi sepanjang hidupmu. Karena mungkin saja, dari 2 rakaat itulah, hidupmu benar-benar akan berubah selamanya.